tentang hukum Archimedes. Nah, kita membutuhkan apa saja? Yang pertama, kita butuh satu buah gelas kaca atau plastik transparan, yang penting bening ya. Kemudian yang kedua, satu butir telur ya. Kemudian sendok, air, dan garam. Jangan lupa selalu fotokan kegiatan kamu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, isi gelas dengan air, minimal 3/4 bagiannya terisi. Masukkan telur ke dalam gelas tersebut. Nah, amatilah posisi telur setelah tercelup. Apa yang terjadi pada telur? Nah, harus kamu foto ya. Kemudian, setelah kamu dokumentasikan, masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas. Aduk perlahan sampai garam itu larut. Amati perubahan yang terjadi ya. Kemudian kamu diminta mengulangi langkah keempat dan kelima sampai dengan garam dengan sendok ke-5 ya. Kemudian kamu tuangkan dalam tabel. Lalu buat kesimpulan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, kalau di sini ibu menggunakan 3 telur ya. 1 telur boleh, 3 telur juga boleh ya. Nah, masing-masing telur kita celupkan, ya kan? Amati keadaan telur tersebut. Nah, kemudian dengan menambahkan 1 sendok garam, 2 sendok garam, 3 sendok garam, 4 sendok garam, sampai 5 sendok. Apa yang terjadi pada telur-telur tersebut? Ya. Nah, di sini yang ibu dapatkan untuk bagian B ini tidak ditambahkan garam ya. Kemudian bagian yang C ini ditambahkan garam 2-3 sendok. Kemudian yang A ini kita tambahkan 4-5 sendok garam. Nah, dari ketiga perlakuan ini maka kita bisa simpulkan bahwa, nah coba silahkan kamu rumuskan sendiri. Bisa ya? Oke, sekedar tambahan. Nah, kalau kita simpulkan, ini keadaan yang pertama ini disebut dengan tenggelam, keadaan yang kedua disebut dengan melayang, keadaan yang ketiga disebut terapung ya, karena ada sebagian di dalam air dan sebagian muncul ke permukaan ya. Sedangkan kalau melayang, seluruh bagiannya berada di dalam air tetapi juga tidak menyentuh dasar ya. Mengapa telur ini bisa terapung ataupun melayang? Pada mulanya ini ya, air belum diberi garam. Sedangkan yang di sini air diberi dengan garam. Ya, ini tadi adalah B, ini adalah C, sedangkan ini adalah A ya. Nah, garam yang kita berikan itu mengubah apa yang disebut dengan massa jenis ya, atau dibacanya rho ya, bahwa massa jenis air laut atau di sini air garam itu memiliki nilai yang lebih kecil daripada massa jenis air ya. Ini air garam. Nah, selanjutnya kalian bisa cari sendiri bagaimana percobaan yang kita lakukan ini bisa dikaitkan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.